Shalom, puji nama Tuhan. Saya mengenalkan diri, nama saya Andi Wijaya. Saya berjemaat di GEJA Maranatha, Malang. Saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya, cinta kasih Tuhan dalam hidup saya, pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Kalau setahun yang lalu, bulan Maret, tepatnya 10 Maret 2022, saya mengalami musibah di mana saya ketumpahan atau kesiram minyak goreng panas. Waktu itu istri memasak, kelupaan ditinggal ke depan dengan wajannya kebakar, kompor juga terbakar. Mau saya pindah, saya kepreset, minyaknya tumpah ke wajah sama ke badan saya. Saya masih bersyukur karena saya masih bisa melihat waktu itu, mata saya satu bisa melihat. Saya dibawa ke rumah sakit. Saya di sana datang langsung saya di IGD, saya ditangani, dan malamnya saya mengalami operasi yang pertama. Di sana saya setelah operasi pertama, kemudian perawatan selanjutnya saya dioperasi sampai ketiga, dan itu selama 11 hari saya di ruang isolasi. Setelah itu saya boleh pulang, dan setelah pulang saya perawatan lagi, ternyata lukanya masih belum sembuh. Saya mengalami operasi lagi yang keempat, ada lagi operasi yang kelima, dan operasi yang keenam. Dan waktu operasi yang keenam itu rencananya ada rencana tambal kulit, dimana waktu itu kulitnya masih belum sembuh juga, masih kelihatan masih agak parah gitu. Akhirnya diadakan tambal kulit. Saya dalam hati bersyukur cepat sembuh. Ternyata pada waktu mau tambal kulit, ternyata daging ini meninggi. Daging ini meninggi, akhirnya nggak jadi tambal kulit, tetapi harus diseset lagi, diratakan supaya dagingnya rata, dan itu baru bisa tambah kulit untuk operasi selanjutnya. Dan pada waktu itu saya nggak tahu, saya taunya setelah operasi baru sadar, saya diberitahu ternyata malam itu operasinya nggak jadi tambah kulit, ternyata, tapi pembersihan diratakan dulu supaya bisa ditambah kulit. Dalam itu saya nggak punya harapan lagi. Saya itu padahal saya sudah minum obat banyak, saya punya banyak vitamin, makanan saya minum, tapi kenyataannya kok waktu itu kok nggak jadi tambah kulit. Saya itu nggak ada pengharapan sama sekali. Saya bingung, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan pada waktu itu paginya tanpa sengaja, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba itu pagi, padahal selama operasi di Panti di Malang itu saya 5 kali operasi itu saya nggak pernah didatangi hamba Tuhan ataupun pendeta. Dan waktu itu pagi itu ada hamba Tuhan yang datang ke tempat saya jam 6 pagi. Dia berkata, "Bapak namanya Andi Wijaya yang saat ini tidak punya pengharapannya. Bapak mau saya doakan." Dah, itu saya kaget, kok bisa tahu ya Bapak ini tahu kondisi saya. Dan waktu itu saya mau didoakan, selesai saya lihat orangnya sudah saya amin, orangnya pamitan pergi. Saya dalam artian, Tuhan kirimkan orang ini yang tanpa sengaja. Dalam artian saya tuh, kok moro-moro ada orang datang mendoakan saya gitu. Puji Tuhan. Itulah di saat saya nggak punya pengharapan, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan. Akhirnya saya bersemangat lagi. Dan beberapa waktu yang lalu itu juga waktu kondisi saya diinfus dengan kondisi tangan yang bengkak, itu harus ada obat yang masuk ke dalam, anti nyeri. Itu semakinnya sakit sekali dengan kondisi tangan yang masih diperban. Saya waktu itu, Tuhan tolong saya. Obat itu habis itu sekitar 1 jam baru bisa habis. Saya akan sewakit sekali. Waktu saya tinggal merem, saya hanya tinggal nyanyi aja. Saya nyanyi lagu rohani, saya nyanyi lagu sekolah minggu, apa yang bisa saya nyanyikan. Saya hanya merem, saya hanya penyanyi. Dan satu lagu yang saya pegang itu janji Tuhan, lagunya seperti, "Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sembuhkan, tetap percaya Tuhan sembuhkan." Lah, lagu itu yang membuat iman saya tetap
saya percaya Tuhan sembuhkan, walaupun dengan kondisi yang seperti itu, saya yakin Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Dan waktu setelah selesai bernyanyi, saya melek ini infus itu ternyata sudah habis dan tangan saya sudah nggak sakit lagi. Itu benar-benar pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih. Pada itu malam jam 11 malam. Setelah itu besok paginya baru infusnya dicabut, dipindah ke tempat yang lain, waktu itu ke kaki. Di tangan soalnya nggak bisa, kondisi seperti ini, jadi nggak bisa di kaki. Benar-benar pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saat saya sakit, saya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Dan setelah itu, setelah operasi yang ke-6, saya melakukan operasi lagi, balik lagi setelah seminggu lebih, saya kembali ke rumah sakit, saya melakukan operasi yang ke-7, yaitu tambal kulit. Dan puji Tuhannya, pada waktu tambal kulit itu, waktu dilihat, padahal dokternya sebelumnya itu mengatakan waktu tambal kulit itu harus 2 kali dilaksanakan tambal kulit, soalnya lukanya banyak. Ternyata waktu dibuka perbannya, ternyata dagingnya nggak menumbuh. Jadi waktu operasi yang ke-7, puji Tuhan langsung bisa tambah kulit dan Tuhan tolong. Padahal waktu itu dokter juga bilang, Bapak untuk kulit yang diambil harus 2 paha yang diambil. Ternyata Tuhan tolong, cuman 1 paha saja sudah cukup untuk menambah kulit saya yang luka-luka ini. Karena pada waktu korbannya dibuka, kulitnya tuh mulai agak mengecil, jadi nggak selebar seperti yang waktu operasi yang ke-6 dulu itu. Tuh puji Tuhan, itu pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Setelah operasi saya pulang, dan sampai bulan ke-7 ternyata tangan saya nggak bisa lurus, tangan saya nekuk seperti ini. Jadi tangannya seperti ini, harus dioperasi lagi yang ke-8, tangan harus dipotong seperti ini dan harus dikerok supaya tangan saya bisa lurus. Saya hanya berserah, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya hanya berserah dan saya hanya berdoa. Apa yang terjadi dalam hidup saya serahkan kepada Tuhan. Saya melaksanakan kembali lagi setelah itu bulan Januari 2023 saya kembali lagi ke rumah sakit. Saya operasi lagi yang ke-8 dan dilakukan tambal kulit, meluruskan tangan ini dan tambal kulit lagi. Dan puji Tuhan sampai saat ini, dengan kesaksian ini, karena pertolongan Tuhan, saya bisa sehat kembali walaupun dengan kondisi ada bekas-bekas luka, walaupun dengan kondisi yang dalam artian tidak bisa normal lagi karena dibuat gerak-gerak seperti ini masih sakit dan nggak bisa langsung lurus. Tapi benar-benar pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saya. Saya hanya berpesan, apa yang terjadi dalam hidup kita, apapun kami atau saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dan yakinlah apa yang kita lakukan, Tuhan membuatnya segala sesuatu indah pada waktunya. Begitu saja kesaksian bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.